البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Mas'udin al-yaqinu al-imanu kulluh. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan yang namanya keyakinan adalah keimanan secara keseluruhan. Baik. Ibnu Mas'ud ma'ruf, beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil Al-Ansari atau Al-Muhajiri. Beliau Al-Muhajiri, beliau adalah dari Makkah, Al-Makki, Al-Muhajiri, Al-Badri, ikut perang Badar. Dan beliau minas sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk yang menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW diganggu oleh Abu Jahal dan teman-temannya ketika beliau sedang sujud di Ka'bah itu. Jadi ini yang beliau Islamnya Islam yang sangat lama. Rasulullah SAW berkata kepadanya, anta ghulayyimun mu'allam, engkau adalah anak kecil yang diberi ilmu oleh Allah. Baik. Dan beliau mendapatkan bacaan Quran langsung dari Rasulullah SAW sebanyak 70 surat. Ini banyak sekali 70 surat. Menunjukkan memang beliau ini ilmunya tingkatannya sangat tinggi, langsung dari Rasulullah qiraahnya. Kalau kita sekarang mungkin apa? Dari kita sampai ke Rasulullah qiraah itu banyak yang hanya mencapai 30, antara dia dengan Rasulullah 30, dan ini jarak terlampau jauh. Baik, jarak yang paling pendek zaman sekarang kurang lebih adalah 19, tapi itu sangat jarang didapatkan oleh ahlu sunnah. Ibnu Mas'ud langsung dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah mujtahid, dan beliau adalah mufti, sekaligus beliau adalah amir. Beliau diangkat sebagai gubernur di Kufah. Demikian pula beliau memiliki kekuasaan yang sangat besar di Syam. Dan keutamaan beliau banyak sekali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan nanti insya Allah ketika membahas masalah fadhailus sahabah akan disebut-sebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu al-imanu kulluh, keyakinan adalah keimanan secara keseluruhan. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala di dalam Mustadrak beliau, dan beliau mensahihkan sanadnya, dan dohirnya memang sahih. Walaupun anak belum memeriksa secara sempurna, tetapi baru pemeriksaan dengan cepat disahihkan oleh Al-Hakim, juga disahihkan oleh oleh Al-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam Talkhis Al-Mustadrak, juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dohir rawi-rawinya memang siqat. Baik. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Az-Zuhud dan seterusnya. Ana belum periksa secara lengkap, baru satu sanad saja yang ana periksa. Baik. Yang diinginkan di sini apa? Yaitu yang pertama membahas masalah al-yakin. Keyakinan itu apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau, yang namanya al-yakin adalah al-ilmu al-hasilu ba'da an-nadhari wal istidlal, ilmu yang dihasilkan setelah penelitian dan pendalilan, hatta yahsula ala tasdid, sehingga mencapai pembenaran. Inilah yang dinamakan keyakinan. Jadi ini bukan sekedar ilmu yang sederhana, sekedar tahu sikit-sikit. Yang namanya keyakinan adalah ilmu yang sudah sangat dipastikan sesuai dengan kadar orangnya tentunya. Bagaimana cara dia memastikan? Yaitu dia meneliti dan dia kemudian mencari pendalilan sampai terbentuk ilmu yang
lengkap untuk dia sendiri, kemudian mencapai tasdik, betul-betul dia membenarkan isinya itu. Inilah yang dikatakan sebagai al-yakin. Baik, makanya dijelaskan juga oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadhil Quran, al-yakin adalah sabatul hukum, yaitu kokohnya hukum. Yaitu hukum yang dibangun dalam keadaan sudah sangat kokoh. Inilah yang dikatakan sebagai al-yakin. Berarti kalau seperti itu, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah yaitu ar-raib wa al-ittirab, yaitu yaitu kebimbangan dan kegoncangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Bada'iul Fawaid, ketika beliau membahas apa perbedaan antara ar-raib wa syak, apa perbedaan antara kebimbangan dan keraguan. Lalu beliau memasukkan pembahasan al-yakin di sini, bahwasanya yang namanya ar-raib wal ittirab lawannya adalah at-tama'ninah wal yakin. Kegoncangan dan kebimbangan lawannya adalah ketentraman dan keyakinan. Dan Ibnul Qayyim juga mengatakan puncak atau asal dari keyakinan adalah kokohnya ilmu. Berarti apa? Kembalinya kepada definisi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab tadi, yaitu dibangun di atas keyakinan. Itu adalah sesuatu yang dibangun di atas ilmu. Yang namanya ilmu, yang mana ilmu tadi dibangun bukan berdasarkan taklid, tapi berdasarkan penelitian. Nah, ini sampai tingkat yakin. Seperti misalkan kita diberitahu bahwasanya Syekh Albani mensahihkan hadis, lalu kita katakan oh hadisnya sahih. Seperti ini bukan dikatakan yakin karena kita sekedar ikut. Tapi kalau kita sudah meneliti perawinya, meneliti syarat-syaratnya, juga memeriksa, jangan-jangan para ulama ilal mengatakan ada penyakit tersembunyi, ternyata tidak ditemukan itu, dan ternyata memang kesimpulannya syaratnya sahih. Nah, ini sampai tingkat yakin karena kita sendiri sudah meneliti dan kita membenarkan itu. Sekarang kalau kita tahu bahwasanya itulah makna keyakinan, yaitu pembenaran yang sangat kokoh, itulah keyakinan. Ternyata di sini Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan adalah keimanan secara total, secara keseluruhan. Asar ini sebenarnya masih ada kelanjutannya. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, yaitu apa? Wasabru nisful iman. Sementara kesabaran adalah setengah dari keimanan. Berarti kalau kesabaran itu setengah dari keimanan, setengahnya lagi apa? Dijelaskan oleh para ulama, setengahnya lagi adalah asyukur, yaitu syukur. Jadi syukur ini setengah dari iman, setengah yang lain apa? Kesabaran. Maka barang siapa mampu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan mampu bersabar ketika mendapatkan cabaran dan musibah, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Berarti apa? Dia telah mendapatkan keyakinan yang lengkap. Karena apa? Tak mungkin orang mampu bersabar ketika menghadapi berbagai cobaan dan mara bahaya kecuali apabila dibangun di atas keyakinan. Yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan, yakin setelah kesempitan akan ada kelapangan, yakin setelah mengalami kekalahan akan ada yang namanya kemenangan. Berarti apa? Dengan sebab itu dia mampu bersabar, yakin Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang tidak ada batasannya. Nah, ini menunjukkan kesabaran itu dibangun di atas keyakinan. Demikian pula orang yang bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, ini juga dibangun di atas keyakinan. Dia yakin nikmat itu dari Allah, dan dia yakin kalau dia sendiri yang mengurusinya tak akan mampu mendapatkan nikmat seperti ini. Dan dia yakin kalau dia bersyukur Allah akan menambahi lagi. Maka dia bersyukur dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badan. Maka tahulah kita bahwasanya kesabaran memang dibangun di atas keyakinan. Demikian pula syukur itu juga dibangun di atas keyakinan.
tatkala sabar dan syukur itu adalah gabungan sabar dan syukur adalah iman, berarti memang apa? Keyakinan adalah iman secara total. Baik. Nah, inilah makna dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau mufassir bahkan apa? Ilmunya lebih tinggi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari beliau, dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulatim Al-Misri, guru dari siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau. Anda lupa nama Syarah Sahih Bukhari punya Ibnul Mulatim, ada At-Tawdih Syarah Al-Jami'is Shahih. Beliau mengatakan bahwasanya asar ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang terbagi-bagi, tidak seperti keyakinan orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak seperti juga ucapan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan iman itu satu kesatuan. Bahkan yang benar, iman itu terbagi-bagi, mujazza, ada bagian-bagiannya. Dari mana kita tahu? Karena Ibnu Mas'ud mengatakan al-yakin al-imanu kulluh, keyakinan adalah iman secara keseluruhan. Mereka mengatakan tak mungkin sesuatu itu diberi taukid dengan kul kecuali dia punya bagian-bagian. Seperti dikatakan apa? Misalkan apa? Kullu nafsin, setiap jiwa. Berarti apa? Jiwa itu memang apa? Ada bagian-bagiannya, atau memang apa? Jiwa itu banyak, di dunia ini banyak jiwa. Jadi setiap istilah kul ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dia terangkan itu punya bagian-bagian, dan iman memang punya bagian. Ada rukun yang 6, ada cabang keimanan yang 70 sekian. Jadi dia ada bagian-bagiannya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya iman ini memiliki bagian-bagian, dan kita yakin secara sangat pasti bahwasanya tidak semua manusia mampu melaksanakan seluruh bagian tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam daras tadi itu ya. Daras apa itu? Talkhis Al-Hamawiyah. Orang tak mampu mengklaim saya hari ini sudah menjalankan 70 sekian rukun iman, dan saya sudah memantapkan 6 rukun iman secara sempurna. Orang tak berani mengklaim seperti itu, kecuali kalau dia melampaui batas. Mungkin hari ini kita masih menjaga tauhid, masih menjaga sunnah, masih berbakti pada orang tua, namun tidak sempat untuk haji. Ya itu juga, padahal ini termasuk cabang yang sangat besar. Atau mampu haji tapi tak mampu untuk apa misalkan ya, tak mampu untuk memberikan kebajikan kepada anak yatim untuk hari ini. Susah untuk kita mampu dalam satu hari melaksanakan melaksanakan cabang iman yang 70 sekian itu. Belum lagi jihad fisabilillah. Belum tentu kita hari-hari ini mampu berjihad. Sekedar menuntut ilmu saja itu sudah apa? Susah payah. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak semua orang, bahkan mungkin apa, mayoritas manusia tak mampu dalam satu hari melaksanakan seluruh cabang iman, berarti apa? Ini menunjukkan iman itu memang bertambah dan berkurang, terutama di bulan Ramadan. Nah, iman betul-betul bertambah sangat tinggi. Berbagai cabang-cabang iman yang selama ini tidak dilakukan. Nah, ketika keluar bulan Ramadan, orang merasa merdeka, banyak maksiat. Akhirnya apa? Iman jadi melemah. Nah, dari sinilah kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengisyaratkan bahwasanya iman itu memang mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, berdalilkan dengan ucapan sahabat bahwasanya memang iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Apalagi dilihat dari sudut pandang yang lain, yaitu keyakinan. Kita tak berani mengklaim keyakinan kita sama dengan keyakinan para ulama, kadar keyakinannya. Dan tak berani kita mengatakan keyakinan kita sama dengan keyakinan Abu Bakar As-Siddiq, mampu bersedekah menghabiskan seluruh duitnya dalam satu hari.
Seluruh hartanya maksudnya adalah duit dan semacam itu. Bukan kemudian beliau menyedekahkan rumahnya di hari itu dan tanah, nanti anak istrinya tinggal di mana. Tapi maksudnya di dalam hadis Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua harta, maksudnya adalah uang dan semacamnya. Baik. Tapi inti pendalilannya apa di sini? Abu Bakar As-Siddiq betul-betul keyakinannya adalah keyakinan yang sempurna. Dia menyerahkan keluarganya pada Allah. Tetap rumah itu ada, tapi untuk duit terserah Allah nantinya. Nah, kita tak mampu mencapai keyakinan seperti itu. Berarti tatkala keyakinan kita tidak sesempurna keyakinan Abu Bakar As-Siddiq, tahulah kita bahwasanya iman kita juga belum mencapai iman yang kul, iman yang sempurna, yang lengkap seperti yang disebutkan Ibnu Mas'ud di sini. Berarti tahulah kita bahwasanya memang apa, iman itu bertambah dan berkurang. Ada yang mencapai sekian, ada yang mencapai setengahnya, ada yang hanya mencapai sedikit. Dan hari berikutnya ketika dekat dengan ulama, dekat dengan majelis ilmu, keimanan bertambah, keyakinan juga bertambah, seakan-akan surga di depan matanya, neraka di depan matanya, dan seterusnya. Rajin berzikir. Nah, ketika sedang di pasar mungkin apa, jadi agak lalai, kurang berzikir, apalagi tetangga memperdengarkan musik dangdut. Naudzubillah, kita pening yang seperti itu. Keimanan boleh jadi akan tercemar, akan berkurang. Ini menunjukkan iman memang naik dan turun. Baik. Walaupun setiap kali kita memerangi diri, kita melawan hawa nafsu tadi, maka iman akan bertambah karena perlawanan itu menunjukkan kekuatan iman. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.